إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan jamaah sekalian agar marilah senantiasa kita meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cukuplah menjadi motivasi kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Dalam artian dia selalu bersemangat mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga dia berusaha sekuat tenaga di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya orang yang bertakwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa marilah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara hal yang bisa mendorong kita untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzur ila man asfala minkum." Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdiru nikmatallahi alaikum. Jadi lihatlah kepada orang yang berada di bawah kamu dan janganlah melihat orang yang berada di atas kamu. Karena yang demikian itu akan mendorongmu supaya tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirimu. Karena demikian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sibuk melihat kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang lain, maka dia akan lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya, sehingga akhirnya kemudian dia meremehkan nikmat yang ada pada dirinya dan menganggap bahwasanya apa yang dia miliki itu tidak bernilai dan tidak berharga apa-apa. Karena apa? Dia selalu membandingkan dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Padahal sejatinya kalau dia melihat orang-orang yang hidupnya lebih susah, lebih menderita daripada dirinya, maka sungguh dia akan dapati bahwasanya dirinya berada di atas nikmat yang besar. Maka itulah yang akan bisa mendorong seorang hamba untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dirinya selalu berada di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tidak menemukan alasan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah 3 hal. Yang sejatinya 3 hal ini setiap hari itu selalu menyertai kita. Maka cukuplah 3 hal ini menjadi alasan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faqad annama hizat lahu dunya bihadafiriha."
Siapa saja di antara kamu masuk waktu pagi dalam kondisi aman di tempat tinggalnya, di saat banyak orang terkena banjir, dia aman di tempat tinggalnya. Dia berkumpul bersama keluarganya di tempat tinggalnya dalam keadaan damai, bahagia, sukacita. Masya Allah, nikmat luar biasa. Kemudian dia sehat badannya di saat banyak orang susah berdiri dari ranjangnya, tidak mampu dia berjalan. Alhamdulillah, kita bangun pagi bisa berjalan. Tangan kita bisa menggenggam gelas, bisa pergi ke kamar mandi mengambil air wudhu dan lain sebagainya, beraktivitas. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat. Wa indahu qutu yaumi, dan dia punya makanan yang bisa dia makan. Dan alhamdulillah, setiap pagi, setiap hari kita selalu mendapati ada makanan di rumah kita. Masya Allah, itu nikmat luar biasa. Di luar sana banyak saudara-saudari kita kaum muslimin khususnya yang di rumahnya jarang sekali ada makanan. Tetapi kita alhamdulillah atas nikmat Allah, kita tidak perlu capek-capek bersusah payah untuk mencari makanan. Makanan itu ada, hadir di rumah kita setiap hari. Kata Nabi SAW, orang yang memiliki 3 hal ini, nikmat ini, dia aman tempat tinggalnya, sehat badannya, punya makanan yang bisa ia makan, maka seolah-olah dunia seluruhnya itu telah dihimpunkan untuk dirinya. Masya Allah, setiap hari sungguh Allah telah memberikan karunia dunia yang begitu besar kepada kita. Tetapi sedikit sekali di antara kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi itu kata Rasulullah, orang yang selalu melihat kelebihan orang lain, dia akan meremehkan nikmat Allah yang ada pada dirinya. Waliyadzubillah. Hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib insyaallah akan menyampaikan khutbah dengan tema jangan tergesa-gesa mengharapkan jawaban doa dari Allah. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Bukhari dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Yustajabu lil 'abdi ma lam ya'jab." Seorang hamba akan senantiasa mendapatkan jawaban doa dari Allah Subhanahu wa taala selagi dia tidak tergesa-gesa. Qala da'autu wa lam yustajab li. Tergesa-gesa adalah ketika dia mengatakan, aku sudah berdoa kepada Allah tapi belum juga dijawab oleh Allah. Masya Allah, berapa banyak hal ini terjadi pada diri kita. Kita yang tadinya rajin sekali berdoa kepada Allah, tapi ketika Allah belum menjawab doa itu, kita kemudian putus asa dan mengatakan, da'autu rabbi wa lam yustajab li. Aku berdoa kepadamu ya Allah, tapi kenapa tidak dijawab? Seolah-olah kita menuduh Allah itu pelit kepada kita. Wa iyadzubillah, maka ini merupakan tindakan yang tercela. Tidak sepantasnya seorang hamba mengatakan hal seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan redaksi yang sama, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yasta'jil. Seorang hamba akan senantiasa diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala selagi dia tidak tergesa-gesa. Qila wa mal istijalu ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu istijal? Tergesa-gesa di dalam doa itu seperti apa ya Rasulullah? Qala qad da'autu rabbi falam ara yastajibu li. Aku berdoa kepada Allah berkali-kali, aku berdoa 10 kali, 20 kali, 30 kali, tapi aku belum mendapatkan ijabahnya. Fayastahsiru inda dzalika wa yada'u du'a. Akhirnya dia jatuh pada keputusasaan, kemudian dia meninggalkan doa. Wal iyadu billah. Maka orang yang seperti ini tidak akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa putus asa dari mendapatkan rahmat Allah. Dia merasa putus asa untuk mengharapkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah menuduh Allah tidak mengijabah doanya. Dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi.
aku berbuat sesuai prasangka hambaku terhadapku. Masya Allah. Maka seorang hamba sudah sepatutnya selayaknya ketika berdoa kepada Allah, dia yakin dan berprasangka baik bahwa Allah akan mengijabah doanya. Kapanpun ijabah doa itu datang, dia serahkan kepada Allah, karena kewajiban dia hanyalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ijabah dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tidak boleh berputus asa seorang hamba dari mengharapkan rahmat dan ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh seorang hamba yang berputus asa dari mengharapkan rahmat Allah, maka dia adalah hamba yang tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun." Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali dia adalah orang yang tersesat. Jadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian belum mendapati ijabah doa, terkadang dia teringat akan dosa-dosa. Jangan-jangan karena dosa saya yang banyak, doa-doa saya belum diijabah oleh Allah. Maka hal seperti ini bagus, tetapi jangan kemudian dosa-dosa kita yang banyak itu menghalangi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus. Terus lanjutkan doa kita. Sebanyak apapun dosa kita, kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tetap meyakini, menyadari bahwa dosa-dosa kita ini tidak bagus ada pada diri kita, kita istighfar taubat, kemudian kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta segala hajat yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kita. Dan kita tidak perlu malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita ketika berdoa membawa dosa-dosa segunung di punggung kita. Karena justru kata Nabi SAW, Allah yang malu kepada kita kalau kita berdoa kepada Allah. Ya salam. Nabi SAW bersabda, Innallaha hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu memiliki sifat pemalu. Dan Allah maha dermawan. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ayyardahuma safra. Allah malu kepada seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Allah malu kepadanya kalau mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jangan sampai dosa-dosa kita yang begitu banyak ini menghalangi kita untuk tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah taala mengatakan, Masya Allah, ini perkataan yang sangat cantik, sangat bagus sekali. La yamna'anna ahadakum ad-du'a ma yara min nafsihi min taqsir. Janganlah seorang hamba karena dia merasa banyak berdosa kemudian dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha istajaba li syarri khalqihi wa huwa iblis. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengijabah seorang makhluk yang paling durhaka, paling durjana, yaitu iblis. Masya Allah. Iblis berdoa kepada Allah, dijawab oleh Allah doanya. Apalagi kita yang mana kedurhakan kita insya Allah tidak sampai seperti durhakanya iblis. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Hijr ayat 36 sampai 38. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Qala fa innaka minal mundharina ila yaumil waqtil ma'lum. Masyaallah. Kamu diijabahi doanya. Engkau akan hidup sampai hari kiamat. Masyaallah. Iblis, makhluk yang paling durjana, paling durhaka, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia yang insya Allah dosa-dosa kita, kedurhakaan, kedurjanaan kita tidak sampai setingkat iblis, maka tentu kemungkinan besar doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya satu, jangan sampai kita tergesa-gesa di dalam mengharapkan jawaban doa dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, la takun ajulan. Janganlah kalian menjadi orang yang tergesa-gesa. Fa inna atayallahi la ta'ti fil waqti alladhi turiduhu anta.
sesungguhnya jawaban doa itu tidak datang sesuai dengan apa yang kau inginkan. Fa inna atayallah ta'ti fil waqti alladhi fihi naf'un akbar wa aksaru lak. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang menyimpan jawaban doa itu untuk kemudian diberikan kepadamu di waktu yang tepat, di mana pada waktu itu manfaatnya lebih besar dan lebih banyak untuk dirimu. Masyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin sedang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang pertama khatib telah menyampaikan bahwasanya tidak sepantasnya kita seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian berputus asa dari mengharapkan ijabah doa tersebut, yang mana pada akhirnya kemudian kita meninggalkan doa, tidak mau berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyahillah, jangan sampai kita jatuh pada hal yang seperti itu. Tapi kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ijabah itu belum datang, tapi kita yakin bahwasanya pasti suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ijabah doa itu untuk kita. Dan hadirin umat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita pahami juga, Syekh As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, istijabatud du'a laysat mahsuratan fi tanzizi hadzal murad li sahibi. Jadi seringkali jawaban doa yang Allah hadirkan untuk kita itu tidak mesti serupa dengan apa yang kita minta dalam doa kita. Masya Allah. Jadi terkadang Allah menghadirkan ijabah doa itu tidak sama persis seperti apa yang kita minta, tetapi Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam rupa-rupa yang lain. Dan ini seringkali terjadi. Dan ini juga yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yad'u bi da'wah laisa fiha qati'atu rahim wala ismun illa a'tahu Allahu iya bi ihda salas." Tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah melainkan Allah akan berikan kepadanya ijabah doa dengan 3 kemungkinan. Imma ayyu'ajjilala, entah itu dibayar kontan langsung doanya kepada dirinya, imma ayyaddakhiralah, atau boleh jadi doa-doanya itu Allah Subhanahu wa taala tabungkan untuk dirinya sehingga kelak menjadi pahala yang besar di akhirat. Sebagian ulama kemudian mengatakan kelak di akhirat akan ada orang-orang yang terkejut ketika dia mendapati ternyata ijabah doa itu menjelma menjadi pahala-pahala yang besar. Karena ternyata ketika dia di dunia rajin sekali berdoa kepada Allah dan dia belum mendapati jawabannya, ternyata Allah Subhanahu wa taala ganti jawaban-jawaban doa itu menjadi pahala yang besar, peninggi derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Atau kata Nabi SAW, "Au ayyasrifa anhu su misla." Atau Allah Subhanahu wa taala jadikan doanya tersebut menjadi tameng pelindungnya yang menyelamatkannya dari segala mara bahaya. Masya Allah. Lihatlah kita selama ini hidup, betapa banyak kesempatan-kesempatan kita diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya. Barangkali itu adalah buah daripada doa-doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi atau menjelma menjadi penghalang kita terhindar daripada musibah dan mara bahaya. Masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak akan merugi orang yang rajin menengadahkan tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Zakaria, ungkapannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, "Walam aqum bi du'aika rabbi syaqiya," dan aku
sama sekali tidak pernah kecewa di dalam berdoa kepada-Mu wahai Rabb. Masya Allah. Inilah hadirat Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk menjadi hamba-hamba yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik doa untuk kebaikan diri kita sendiri maupun tetangga kita, masyarakat kita, dan kaum muslimin seluruhnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat wa ya sami'ad da'wat innaka qaribun mujib. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qimis. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la